Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, kita jumpa lagi dalam pertemuan materi sejarah kebudayaan Islam. Dalam hal ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kekhalifahan pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah untuk memulainya agar mendapatkan kefahaman yang sefaham-fahamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Hari ini kita membahas mengenai kekhalifahan pada masa dinasti Abbasiyah. Periodisasi pada masa khalifah dinasti Abbasiyah itu ada 4 periode kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Periode pertama ini disebut juga periode pengaruh Persia pertama. Periode ini dimulai pada awal berdirinya sampai dengan tahun 847 Masehi. Adapun sistem politik yang dijalankan oleh Bani Abbasiyah yang pertama ini adalah antara lain para khalifah tetap keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur dan pegawai lainnya boleh dari keturunan Persia dan Mawali. Kedua, Baghdad sebagai ibu kota. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai hal yang sangat penting dan mulia. Keempat, kebebasan berpikir diakui sepenuhnya. Kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh. Nah, ini makanya periode pertama ini disebut juga dengan periode Persia. Pada periode ini juga, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan tokoh politik dan agama yang sekaligus yang kuat juga. Kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, ini keunggulan dari periode pertama. Adapun periode pertama ini, para khalifahnya adalah Abu Abbas As-Soffa, pendiri sekaligus khalifah pertama. Lalu dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi, Abu Muhammad Musa Al-Hadi, Abu Ja'far Harun Ar-Rashid, Abu Musa Muhammad Al-Amin, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tasim, dan Abu Ja'far Harun Al-Wathiq. Meski pendiri Bani Abbasiyah adalah As-Soffa, namun pembina sebenarnya adalah Al-Mansur. Nah, ibu kota yang awalnya di Al-Hashimiyah dekat Kufah dipindahkan ke Baghdad dekat bekas ibu kota Persia dan berada di tengah-tengah bangsa Persia itu sendiri. Di bidang pemerintahan, ini Khalifah Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir. Wazir itu adalah sebagai koordinator departemen. Nah, itu adalah ciptaan yang dilakukan oleh Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur. Jabatan wazir yang menggabungkan sebagai fungsi Perdana Menteri dengan Menteri Dalam Negeri itu selama 50 tahun berada di tangan keluarga terpandang berasal dari Balkh, Persia, Iran. Masuknya keluarga non-Arab ini merupakan pembeda antara Bani Umayyah yang berorientasi Arab dengan Bani Abbasiyah yang boleh non-Arab untuk menjadi para Perdana Menterinya. Ia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjatanya. Popularitas Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah dibanding dengan Bani Umayyah sebelumnya. Lalu Khalifah Al-Ma'mun sebagai khalifah yang sangat cinta ilmu pengetahuan dengan mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah dan berfungsi sebagai perguruan tinggi dan perpustakaan yang besar. Nah, inilah nanti akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang ada pada zaman dinasti Abbasiyah seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan lain-lainnya. Dari penegasan yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun ini yang mendirikan Baitul Hikmah. Pada masa Al-Mu'tasim, orang-orang Turki diberikan peluang besar untuk masuk dalam pemerintah. Nah, ini kesalahan. Karena apa? Karena pada saat itu orang-orang Turki diberi kesempatan yang sejatinya nanti orang-orang Turki inilah yang menjadi propaganda sekaligus penghancur dari dinasti Abbasiyah ini sendiri.
Pada masa Al-Mu'tasim pula tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Nah, ini kesalahannya. Dilanjutkan oleh periode kedua. Periode kedua ini adalah para penguasa cenderung hidup mewah dan mencolok, dan kemudian ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Nah, hal di atas menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki tadi yang diangkat oleh Mu'tasim mengambil alih kendali pemerintahan. Orang-orang Turki inilah yang kemudian memilih dan mengangkat khalifah. Kekuasaan bukan lagi di tangan Bani Abbasiyah, meski mereka tetap memegang jabatan khalifah. Jadi di fungsinya itu dinonaktifkan. Wibawa khalifah pada masa periode kedua ini menurun tajam. Setelah tentara Turki lemah, di daerah-daerah muncul tokoh-tokoh kuat yang kemudian memerdekakan diri dari kekuatan pusat dan mendirikan dinasti kecil. Nah, ini nih yang membuat pokok dari dinasti Abbasiyah akan runtuh nantinya. Masa permulaan disintegrasi dalam sejarah politik Islam ini membuat orang pada saat itu Khalifah Abbasiyah karena saking terlenanya membuat seluruh daerah-daerah kekuasaan wilayah tadi yang sudah diluaskan tadi itu memecahkan diri menjadi wilayah-wilayah masing-masing. Kemunduran Bani Abbasiyah periode ini disebabkan oleh luasnya wilayah yang harus dikendalikan, komunikasi yang lambat, tidak saling percaya para penguasa dengan pelaksana pemerintah, ketergantungan yang tinggi kepada tentara profesional tadi yang dari Turki tadi, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Nah, orang Turki tadi yang sudah diangkat menjadi tentara tadi, nah itu saking profesionalnya mereka yang mengurus semua, sedangkan khalifah itu duduk manis saja, nggak dianggap khalifah lagi. Pada periode ketiga, nah ini mulai Bani Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Nah, keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya karena khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Kekuasaan dibagi menjadi tiga: Ali untuk wilayah bagian selatan Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, dan Ahmad untuk wilayah Al-Ahwaz, Wasid dan Baghdad. Baghdad tidak lagi menjadi pusat pemerintahan dan dipindahkan ke Shiraz. Nah, Bani Buwayhi ini dia menganut paham Syiah, sangat cinta kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, saking cintanya itu beliau menganggap bahwa orang yang tidak setuju dengan Ali itu kafir. Nah, itu adalah paham Syiah. Ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan. Muncul pemikiran-pemikiran besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Bairuni, dan Ibnu Maskawai. Bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Terjadi beberapa kali kerusuhan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Nah, ini nih yang membuat nanti akan terpecah lagi. Nah, Abbasiyah ini menjadi runtuh dan terpecah lagi, akhirnya menjadi ada namanya dinasti Fatimiyah. Nah, di sini yang saya bilang tadi, dimulainya pada saat ada Baitul Hikmah tadi. Muncul lagi pemikiran besar tadi yang sudah ada seperti Ibnu Sina, Al-Farabi itu muncul pada saat periode ketiga ini. Periode keempat ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Nah, mulai lagi timbul lagi Bani Saljuk. Kehadiran Bani Saljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan Bani Buwayhi di Baghdad. Kewibawaan khalifah membaik karena kewibawaannya di bidang agama setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Nah, pada saat ini kan anak-anak dari Daulah Bani Abbasiyah tadi yang kecil-kecil tadi yang memerdekakan diri itu seperti Bani Saljuk, Bani Buwayhi, nah itu mulai mengambil kekuasaan dari Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan juga berkembang, dapat dilihat seperti Nizam Al-Mulk yang mendirikan Madrasah Nizamiyah. Ini madrasah pertama yang didirikan oleh dinasti Abbasiyah sekaligus di dunia Islam, dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Banyak cendekiawan lahir seperti Zamakshari, Al-Qushairi, Al-Ghazali, Umar Khayyam. Mereka membagi kekuasaan menjadi beberapa provinsi dengan seorang gubernur yang mengepalai provinsi tersebut. Pada saat pusat pemerintahan melemah, masing-masing provinsi ini memerdekakan diri lagi. Nah, inilah yang membuat. Nah, itulah sekilas dari kekhalifahan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sampai bertemu lagi di pembahasan kita minggu depan. Berarti materi kita pada bab pertama ini setelah selesai, insya Allah nanti kita akan ada ulangan di minggu depan, hari Sabtu depan akan ada ulangan. Jadi terus pahami, jangan berhenti di sini. Bisa kalian cari mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah itu melalui YouTube atau Google juga banyak.
harus cari sebanyak-banyaknya pengetahuan mengenai sejarah kebudayaan Islam. Kalau bukan kita yang mempelajari sejarah kebudayaan Islam, siapa lagi? Nah, kita nggak mau dijajah lagi kan? Oke, tetap semangat. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.